Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah alat yang sering digunakan untuk melengkapi sebuah power amplifier. Alat yang saya maksud ini adalah sebuah stereo tune control. Untuk fungsinya sendiri, saya yakin semua sudah pada tahu, yaitu untuk pengaturan nada. Di tune control ini ada pengaturan nada bass dan pengaturan nada treble. Ada juga untuk tone control yang lain yang menyertakan pengaturan untuk nada middle-nya. Aksesoris tune control ini merupakan aksesoris yang menurut saya lebih cenderung banyak digunakan oleh teman-teman penggemar audio karena harganya relatif murah, meskipun ada juga sih yang mahal. Nah, selain itu desainnya cukup sederhana dan mudah pengoperasiannya. Dan bagi teman-teman yang hobi elektronik, aksesoris tone control ini juga bisa dibuat sendiri. Mengapa kita memerlukan tone control? Sebenarnya jawabannya bisa perlu, bisa juga tidak ya teman-teman, tergantung di mana kita memutar musik tersebut. Jika teman-teman memiliki ruangan yang kedap suara dan peredamannya bagus, saya kira penggunaan tone control tidak begitu diperlukan. Tetapi kebanyakan dari kita masih memutar musik di ruangan yang belum ditreatment secara akustik, sehingga pantulan yang dihasilkan oleh benda-benda yang ada di dalamnya bisa mengakibatkan perubahan fasa dan perubahan frekuensi. Hasilnya, suara yang kita dengarkan dari speaker kita itu akan berbeda dari sinyal aslinya. Nah, disinilah sebuah tune control ini diperlukan untuk mengoreksi kesalahan fasa dan perbedaan frekuensi yang terjadi karena hal tersebut. Tune control yang saya pegang ini merupakan tune control low noise skema dari Bapak Anistardi Sudikan. Sedangkan untuk PCB-nya ini di layout oleh Mas Wahyu Eko Ramadan yang di-share di YouTube-nya. Nah, sedangkan kit ini saya beli di sini teman-teman. Silakan dicek di toko Lab Gurem. Yang membedakan tone control ini dengan yang umum dijual di pasaran adalah penggunaan potensiometernya. Umumnya memakai potensiometer 100 kilo dan 50 kilo ohm. Tentunya hal tersebut kurang ideal jika menginginkan tone control yang low noise. Oleh karena itu, tone control ini dirancang dengan menggunakan potensiometer 10K sehingga menghasilkan noise yang rendah. Tentunya perubahan potensiometer menjadi 10 kilo harus dibarengi dengan perubahan nilai komponen, terutama pada bagian filter penguatan nadanya, yaitu penguatan nada bass dan penguatan nada treble-nya. Baiklah teman-teman, sekarang kita perhatikan modul atau kit dari tune control ini. Yang saya tunjuk ini merupakan input tegangan sebesar 12 volt AC yang bisa dihubungkan langsung dari trafo. Ini sudah disearahkan dengan diode bridge, dan di sini ada elko PSU sebanyak 4 buah yang masing-masing nilainya adalah 1000 mikrofarad 16 volt. Juga sudah ditambahkan IC regulator 7812 dan 7912. Di sini ada pin out untuk DC out, digunakan untuk aksesoris lain misalnya Bluetooth atau yang lainnya yang tegangannya 12 volt. Di sebelah kiri ada output yang bisa disambungkan pada input dari power amplifier, dan paling kiri sendiri adalah input, dan ini bisa disambungkan ke bagian output dari sumber audio, misalnya dari handphone atau yang lainnya. Sedangkan di bagian tengah di sini ada IC op-amp menggunakan 2 buah. Bawaannya adalah tipenya NE5532 tipe SMD. Menggunakan tipe SMD keuntungannya adalah masih jarang yang dipalsukan ya teman-teman. Tapi jika teman-teman menginginkan untuk menggantinya, di sini sudah disediakan lubang, tinggal dilepas saja soldernya, kemudian diganti dengan IC op-amp yang lain, tentunya yang lebih bagus.
Satu hal lagi yang membedakan tone control ini dengan yang ada di pasaran adalah penguatannya, teman-teman. Untuk tone control ini penguatannya hanya sekitar 10 desibel, sedangkan pada tone control yang umumnya dijual di pasaran itu bisa berkisar hingga 20 desibel, dan itu sudah cukup besar, teman-teman. Dengan penguatan sebesar itu, sekitar 20 desibel, justru mengindikasikan ada sesuatu yang kurang benar pada sound sistemnya ya. Jadi harus dikoreksi sebesar itu untuk mendapatkan suara yang mendekati suara aslinya. Jadi fungsi dari tone control ini adalah untuk mengoreksi nada-nada yang kurang sesuai dengan aslinya. Tapi bagi sebagian dari kita mungkin menggunakannya bisa lebih dari itu, bisa digunakan untuk menambah nada atau mengurangi nada. Jadi intinya justru sesuai dengan selera kita. Nah, tapi itu kembali kepada selera dan kebiasaan kita mendengarkan musik. Oke, tidak berlama-lama, kita coba saja dengan power yang ada di depan ini, nanti bagaimana suaranya. Baiklah teman-teman, ini sudah saya sambung perkabelannya untuk sumber suara menggunakan handphone, sumber YouTube, dan disambungkan ke bagian input dari tone control. Ini inputnya sebelah kanan, kemudian yang sebelah kirinya adalah output dari tone control. Ini menggunakan RCA disambungkan ke bagian input dari power amplifier. Sedangkan untuk jatuh dayanya menggunakan trafo 1 ampere dengan tegangan 12 volt. Saya menggunakan kabel yang hijau, itu 12 volt. Oke, sekarang kita coba bagaimana suaranya. Ini amplifier sudah menyala, teman-teman ya, sudah menyala, dan kita buka volumenya. Ini tidak ada noise sama sekali. Ini saya pegang-pegang seperti ini, tidak berbunyi ground atau noise, aman ya. Nah, coba kita nyalakan handphonenya. Ini sudah cukup malam, teman-teman, pukul 22 di tempat saya. Kita putar. Kita putar. Ini posisi off semuanya ya. Kita putar bagian treble. Seperti ini suara treble-nya tanpa bass. Kita turunkan. Sekarang kita dengarkan bassnya. Kita putar kedua-duanya ya pada pukul 12. Seperti ini suaranya. Cukup clear, teman-teman ya, jadi jernih. Saya dekatkan. Nah, jadi tone control ini termasuk clarity, teman-teman ya. Jadi tidak ada noise sama sekali ketika kita menggunakannya. Bahkan tanpa knob pun tidak ada bunyi ngeground atau bunyi dengung dan lain sebagainya. Kita coba ganti lagu yang ada bassnya ya. Nah, coba kita putar. Kita mentokkan. Ini semua full, treble full, bass full, tidak noise, teman-teman. Coba ya. Ya, jadi setelah saya dengarkan langsung dari sini, memang untuk noise-nya sangat minim, sangat kecil sekali. Bahkan saya tidak bisa mendengarkan noise tersebut.
Nah, mungkin desain dari tune control ini memang sangat berpengaruh dengan hasilnya, teman-teman. Kita coba lagu yang lain lagi. Kita putar volumenya.